Hei Liu Fei. Ada apa ini bangkrut ya? Gini aja deh kita kan teman. Kamu berlutut minta tolong sama aku bantu kamu. Kamu yang hianat sama aku. Ibu kamu yang sakit parah. Masih nunggu uang kamu buat berobat. Terus istri kamu yang cantik itu, gak ada uang mau sama kamu. Hahaha. Nah gitu dong. Orang yang tahu diri itu hebat. Sekarang bisa kan kamu mau bantu aku? Kurang puas. Gini aja deh kamu di depan semua orang. Rangkak lewat bawah aku. Hahaha aku bantu kamu gimana? Jangan keterlaluan deh. Liu Fei kamu pikir baik-baik. Aku lagi bantu kamu loh. Muka penting apa nyawa penting? Hahaha. Hahaha. Liu Fei. Kamu ngapain sih? Kita kan teman haha. Bukannya kamu bilang aku merangkak lewat bawah kamu bantu aku. Aku bilang gitu ya. Kalian dengar ga? Enggak. Lin Kai jangan keterlaluan deh. Hahaha Liu Fei. Aku bilang mau bantu kok. Cuma, Kamu pikir aku masih percaya sama kamu? kamu masih punya pilihan. Gini aja deh kamu ke perusahaan aku. Jadi supir. Kamu. Jangan lupa kamu utang 3 juta ke perusahaan aku. Kalau gak mau kerja, aku hancurin keluarga kamu. Gimana cuma jadi supir doang? Gak sampai mati kok. Aku mau. Hahaha. Ganti baju dulu baru pergi. Hahaha. Hahaha. Liu Fei, kamu juga bakal kayak gini. Hahaha. Selamat jalan Tuan Liu hahaha. Aku kasih tahu ya hari ini, asal kamu temani aku baik-baik. Kontraknya pasti ditandatangani. Wang Zong Anda sudah mabuk, Wang Zong Anda sudah mabuk, aku cari supir pengganti untuk Anda. Aku kasih tahu bukan. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa kamu selingkuh dengan aku? Bukan siapa. Aku suaminya. Dia supir pengganti yang aku cari. Supir pengganti ya. Cukup tidak ya Cukup tidak haha ini cukup tidak. Kamu begini saja. Ambil uang ini. Antar kami ke Hotel Huang Tian. Bos Li. Aku kasih tahu kalau tidak bisa kamu tinggal di sini saja. Mobilku besar. Cukup. Uang ada kamu gila ya. Itu mitra terbesar perusahaan kami. Wanru aku akan cari cara. Minggu depan pasti baik. Cara apa yang kamu pikirkan? Liu Fei, kamu cuma supir pengganti yang tidak berguna. Sayang tunggu sebentar lagi. Minggu depan aku pasti akan membuatmu menjadi. Kakek sebentar lagi akan memilih penerus keluarga Li. Aku akan sibuk. Kamu baik-baik saja ya? Wanru. Sayang. Apapun yang kamu inginkan, aku pasti akan membantumu mencapainya. Halo. Tuan sudah 8 tahun. Akhirnya Anda menghubungi saya. Awalnya ingin hidup sebagai orang biasa bergaul dengan kalian. Kalian yang sombong ini aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku orang terkaya di dunia. Bangunlah, terima kasih Tuan. Tuan, besok Anda akan mewarisi keluarga Liu. Saat itu Anda akan menjadi orang terkaya di dunia. Kami pasti akan membantu sepenuhnya. Baik. Liu Fei, kita buat transaksi ya.
Besok aku akan mewarisi keluarga Liu. Apa yang kamu punya untuk bertransaksi denganku? Bibiun, oh tidak. Mungkin aku harus memanggilmu ibu tiri. Kalau kau memanggilku ibu tiri, aku akan membunuh ibumu. Bagaimana Liu Fei? Apa yang kau inginkan? Seluruh hotel Fei Hao sudah kuisi dengan bom. Manfaatkan ayahmu yang tidak ada. Kita akan saling menghancurkan. Apa yang kau inginkan? Aku ingin kau menyembunyikan namamu. Tinggalkan keluarga Liu selama 8 tahun. Jika ketahuan, aku akan membunuhmu sendiri. Identitasku belum bisa terbongkar. Tapi ada satu hal yang perlu kau bantu. Apa yang dilakukan Liu Fei ini? Sayang, aku bisa membantumu. Merebut hak waris keluarga Li. Liu Fei, jangan bercanda, aku sibuk. Sudahlah. Lebih baik beri dia kejutan langsung. Itu suami sopir Bos Li kan? Bos Li bunga indah di atas kotoran sapi. Katanya keluarga sedang mendorong mereka untuk bercerai. Halo, apakah Bos Li ada? Bos Li sibuk, tidak ada waktu. Bukan, aku suaminya. Aku ada urusan dengannya, kau suaminya, pulang saja cari dia. Pria pemalas. Tidak perlu bekerja, pergi sana. Hei, tidak perlu bilang terima kasih kakak ipar. Kau selalu tidak akur dengan istriku. Maukah kau membantu aku? Liu Fei. Rahasiaku ketahuan olehmu. Haha. Apa yang kau tahu? Berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Kau menikahi sepupuku. Bahkan berani selingkuh. Besok siang pesta ulang tahun kakekku, buat sepupuku malu. Kalau tidak, aku akan mempublikasikan semua foto ini. Baiklah. Adu untuk apa kau bawa sampah ini? Ibu, dia tetap suamiku. Dia hanya sampah pemalas. Lin Kai lebih baik. Kalau tidak bisa, ibu akan mencarikan yang lebih baik. Ibu. Minggu depan aku bisa membuat Wan Ru hidup bahagia. Wah, kakak ipar lagi menggoreng omong kosong. Kak, kau menikah dengan kakak ipar. Bukan karena dia pandai bicara ya. Li Qianqian, maksud kamu apa sih? Nggak ada maksud apa-apa, cuma merasa ada orang yang merendahkan level pesta ulang tahun kakek. Aduh, malu banget deh. Kamu nggak apa-apakan? Kakek. Iya. Semoga kakek panjang umur. Oke, saya lihat dulu ah. Dibuat pada masa Kaisar Guangxu, mangkuk panjang umur tanpa batas. Hahaha, Qian memang perhatian. Pacarnya Qian itu dari grup Shengtian. Ayo lihat dia. Lalu bandingkan dengan sampah ini, Liu Fei. Maaf kakek, saya terlambat. Iya. Ini hadiah ulang tahun dari Wan Ru untuk kakek. Wah. Benar-benar Cibifu karya Susi. Harganya tak ternilai, hahaha. Lihat, Lin Kai baik sekali padamu. Cepatlah cerai dengan sampah ini, Liu Fei. Mama ngomong apa sih? Saya nggak akan cerai sama dia. Kakak sepupu memang pantas disebut ratu kampus. Belum cerai aja udah ada pelindungnya. Mbak ipar kamu ini, kepalanya udah hijau semua. Masih aja siapin hadiah buat kakek. Keluarin biar kita semua lihat dong. Gak apa-apa. Wah, hadiah kamu ini sama kayak yang disiapin Lin Kai. Persis banget ya. Jangan-jangan palsu nih. Ayo kita makan dulu. Kamu bilang palsu ya palsu. Liu Fei, udah cukup belum keributannya? Duduklah, masih nggak malu ya? Kakek kan ahli barang antik. Kakek lihat pasti tahu mana yang asli mana yang palsu. Oke, saya lihat dulu biar tahu asli palsunya. Jangan khawatir, saya nggak akan bikin kamu malu. Liu Fei, kamu memang perhatian. Kalau lukisan kaligrafi ini, imitasinya hampir bisa dikira asli. Nggak mungkin. Kamu meragukan saya. Kakek saya itu ahli, mana mungkin salah. Sayang, kamu juga nggak percaya sama aku. Liu Fei, jangan bikin aku malu dong. Maaf ya, aku datang terlambat. Wah, bos datang. Nggak siap menyambut. Cewek ini kayaknya familiar ya. Ultah ke-80 Bos Li. Kenapa sih ributin dua lukisan ini? Bos Chu kayaknya tertarik ya. Kasih pencerahan dong. Ini beneran karya asli Susi. Kamu bilang ini asli kan? Aku bilang yang satunya.
Guruku paling benci sama yang palsu. Sebagai murid, aku cuma bantu guruku melakukan yang benar. Kamu bilang ini yang asli. Kaligrafi Susi lebih ke ekspresi. Garisnya halus, hurufnya pendek dan rapat. Tintanya tebal dan berat. Ini baru yang asli. Kamu cuma cewek kecil ngerti apa soal barang antik. Mungkin Liu Fei yang nyuruh dia. Diam. Bos Chu itu kolektor nomor 1 di ibu kota. Murid terakhir Tangiru. Jangan berani-berani meragukan dia. Kayaknya keluarga Li kurang tegas. Kalau gitu aku nggak usah ganggu. Bos. Bos Su hati-hati di jalan. Kamu tahu siapa dia? Bos Su dari Shentian. Bawaan keluarga kaya Liu. Kalau dia marah keluarga Li bisa hancur. Kakek aku salah. Aku nggak kenal dia. Liu Fei aku anggap kamu saudara. Kamu berani nukar lukisanku. Liu Fei, kamu sampah. Mending kamu mati aja. Ibu udah cukup. Sayang, kamu baik-baik aja. Kita cari waktu buat cerai ya. Hah, Oke, 3 hari lagi. Aku akan pilih penerus keluarga Li. Siapa yang bisa deal sama Renhua Group? Kerjasama dengan Tanjiro. Siapa yang akan menjadi pewaris? Li Qianqian mengandalkan pacarnya. Berhasil di garis start. sayang, percayalah padaku aku. Sudah cukup Liu Fei, sekarang kau selalu berbohong. Wanru suatu hari nanti akan bercerai denganmu. Liu Fei asal ada uang. Hitam bisa dikatakan putih. Kau lebih baik menyerah saja. Liu Fei, kau masih terlalu muda. Alo. Bisa menjebakmu. Bantu aku cek jadwal Tangiru. Tangiru selalu ingin bertemu denganmu, tuan muda. Dia akan menginap besok di tempat kalian hari ini. Hotel Liu Fei Hao. Baik. Bertahun-tahun tidak melihat si Tang Lao itu. Entah dia bisa mengenaliku atau tidak. Liu Fei, kenapa kau di sini? Kau bisa di sini, kenapa aku tidak bisa? Sampah tetap sampah. Jangan pikir pakai jas jelek. Bisa jadi direktur. Kau pria di belakang itu adalah pelayan baru. Bantu aku ajar dia. Baik, Nyonya. 1209 ini dia. Yang baru pergi bersihkan toilet. Kau salah, kawan aku bagaimana? Masuk. Menyakiti tuan ini. Kau pasti mati. Aku kelihatan seperti tukang bersih-bersih ya. Kawan, aku cuma tukang bersih toilet. Tidak perlu semangat begitu. Tuan muda, jangan. Mundur, tuan muda, kenapa kau? Tuan muda, kau menderita selama 8 tahun. Kenapa kau langsung mengenaliku? Foto tuan muda setiap bulan dikirim ke rumah tua. Ayah khawatir padamu. Sudahlah, dia punya banyak istri. Sudah lupa aku dan ibuku. Penyakit ibumu. Ayah sudah suruh aku bentuk tim medis. Kau satu-satunya pewaris keluarga Liu. Sudah, jangan bahas ini lagi. Saya datang hari ini untuk meminta bantuanmu. Identitasku tidak boleh terbongkar, aku akan menghindar dulu. Halo, saya Li Qianqian. Ada urusan penting dengan Tuan Tangiru. Biarkan dia masuk. Saya ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Tang Lao, saya Li Qianqian dari keluarga Li. Masuklah. Tang Lao, keluarga Li, kami berminat untuk bekerja sama dengan Renhua milik Anda. Non Li, apa yang bisa membuatku tertarik? Kepala Tang Lao ini jelas-jelas menyindirku. Katanya Tang Lao suka tantangan. Qianqian punya daya tahan yang kuat. Silakan bermain sesuka hati. Ternyata datang untuk menawarkan diri. Keluarkan dia. Siapa yang berani menyentuhku? Aku masuk ke kamar Tang Lao dengan pakaian seperti ini. Reputasi tidak diinginkan lagi. Kamu pikir bisa mengancamku?
Lepaskan aku, lepaskan. Aduh, Anda benar-benar punya selera unik. Benar-benar masih kuat di usia tua. Tuan muda. Jangan dengarkan omongan wanita itu. Karena caraku yang kejam. Di luar sana beredar rumor bahwa aku suka. Untuk keluarga Liu kamu juga sudah bekerja keras. Seorang dokter yang seharusnya menyelamatkan nyawa, malah menjadi raja bawah tanah di kota Yun. Tuan muda terlalu memuji saya ini. Kali ini aku datang bukan untuk meminta keringanan. Aku hanya ingin meminta bantuanmu untuk melihat rencana istriku. Hahaha. Oh, oke, baik. Li Wanru sudah menerima alamatnya. Sedang menuju ke Hotel Fei Hao. Bisakah dia bertemu dengan Liu Fei? Sudah diatur. Liu Fei, membuatmu membuka identitas di depan istrimu. Ini adalah hadiah dari seorang ibu untuk anaknya. Sudah pulanglah. Urusan itu aku serahkan padamu. Liu Fei Tangiru. Bagaimana mungkin mereka? Hei sayang, Hei Liu Fei, kamu di mana? aku lagi jadi supir taksi online. Kenapa kangen ya? Ia kangen sama kamu. Sayang, tadi kamu bilang apa? Bilang lagi dong, aku mau dengar. Aku sibuk dulu, kamu pulang cepat ya. Liu Fei, kamu sembunyikan apa dariku? Liu Fei. Bisa bantu ambilkan braku. Kamu diam aja di situ. Oh, Kok kamu ambil yang paling tipis? aku cuma ambil sembarangan. Mau aku pakai buat kamu lihat? Ya udah, aku pakai ya. Aku belum mandi nih. Ah, gak apa-apa. Ya udah, barengan aja. Liu Fei. Wanru, kamu hebat. Liu Fei, kamu bilang apa? Agak apa-apa, cuma mimpi. Wanru, kok kamu bangun pagi-pagi? Kakek suruh kita makan cepat, siap-siap. Ah, Kakak sepupu sama suaminya datang. Masih nyapu toilet ya, Kak? aku bilang ke pelayan itu kenapa harus aku yang nyapu toilet. Ternyata dia yang ngatur adik ipar. Ternyata kamu perhatian banget sama aku. Kamu. Kak sepupu katanya kamu belum ketemu Tangiru. Jangan-jangan udah nyerah. Siapa menang belum tentu tahu. Kamu. Semua tenang. Tangiru mau datang makan. Cari cara biar dikenal. Tadi Tanglao sapa aku. Jelas-jelas apa aku. Kakek, kamu naik dulu, aku dandan bentar. Kakek. Mas, ini maksudnya apa? Kamu kan bodyguardnya Tanglao, berarti anggur ini dari Tanglao buat kita. Nona Li, bukankah ini saya? Ini anggur yang diberikan Tanglao kepada saya. Memang bagus. Tampaknya Tanglao sangat mengagumi Anda. Tampaknya, Tanglao kemarin hanya berpura-pura sopan. Sepertinya di sini tidak hanya Anda, Nona Li. Jangan bicara lagi. Tenang, kali ini saya yakin. Benarkah? Kalau begitu silakan Nona Li pergi berbicara dengan Tangiru. Sekalian biar saya yang kampungan ini bisa belajar. Anda suruh pergi, saya langsung pergi? Sebenarnya memang harus pergi. Tanglao memberikan Anda Lafite tahun 82. Anda seharusnya berterima kasih padanya. Kalian lihat baik-baik. Tanglao saya. Ingin berbicara dengan Anda. Mari kita cari tempat yang lebih privasi untuk berbicara lebih dalam. Bisa juga. Baiklah, seperti yang Anda inginkan.
Tang Lao Anda ini? Bukan ingin saya membantu Anda menjaga muka? Ayo pergi. Oh Tang Lao. Tang Lao, Anda bisa datang ke ruang VIP. Sungguh membuat suasana semakin meriah. Haha Tuan Li. Anda punya cucu yang hebat. Kian-Kian memang bagus. Kian-Kian? Siapa Kian-Kian? Bukankah Anda datang untuknya? Saya tidak kenal siapa Kian-Kian. Tapi bukankah Anda baru saja memberikan saya anggur? Anggur saya diberikan kepada Nona Li yang saya hormati. Saya ini Nona Li. Nona Li yang saya hormati. Akhirnya bertemu dengan Anda. Saya. Ya memang Anda. Tapi kita belum pernah bertemu. Saya sudah melihat proposal Anda. Di dalamnya ada ide yang bisa membantu masyarakat mengatasi kesulitan berobat. Sungguh keberuntungan bagi keluarga Li. Ternyata Anda datang untuk Wan Ru. Wan Ru memang anak yang luar biasa. Kerjasama dengan grup Li. Masih ingin mengundang Nona Li. Besok datang ke Renhua untuk diskusi lebih lanjut. Ah, maksudmu? Ingin bekerja sama dengan kami grup Li. Tepatnya. Saya ingin bekerja sama dengan Nona Li Wan Ru. Wan Ru, kenapa kamu diam saja? Cepat ucapkan terima kasih pada Tang Lao. Bisa bekerja sama dengan Nona Li adalah kehormatan bagi saya. Bicara manis tapi sebenarnya transaksi tubuh. Li Kian-Kian, jaga mulutmu. Aku lebih bersih daripada istrimu. Tidak tahu sudah tidur dengan berapa orang. Aku ingat semalam kamu yang datang padaku. Bukan Nona Li Wan Ru. Ada buktinya? Jangan sampai demi burung emasmu yang sebenarnya. Kamu menghina wanita baik-baik seperti aku. Siapa bilang tidak ada bukti? Bagaimana kamu bisa punya? Itu berkat pembantu pelayanmu. Dia ingin uang jadi dia kembali untuk mengambil foto. Kebetulan aku menangkapnya. Kakek, video ini palsu. Ini iFace swap, mereka ingin menjebakku. Grup Li punya calon penerus seperti ini. Sungguh membuat orang enggan bekerja sama. Kakek aku. Keluarga yang tidak beruntung. Kakek aku juga demi grup Li. Diam. Sampai sekarang kamu masih belum menyesal. Wan Ru. Kedepannya grup Li. Sekarang bergantung padamu. Sayang sudah dapat hak waris grup Li, kenapa kamu masih tidak senang? Liu Fei, sampai kapan kamu akan menipuku? Kenapa Tang Yiru bertemu denganmu? Siapa kamu sebenarnya? Kita suami istri, apakah aku tidak layak dipercaya? Wan Ru, aku. Jangan paksa dia. Hanya ketemu Tang Yiru saat menyapu toilet. Benar-benar mengira dia orang kaya rahasia mimpi. Apa yang kamu lakukan? Wan Ru, sebenarnya aku. Aku tidak seharusnya memaksamu. Jangan dengarkan omongannya. Meskipun kamu marah, aku tetap menerimamu. Tunggu sebentar, minggu depan semuanya akan baik-baik saja. Ya, minggu depan aku bisa mewarisi perusahaan. Oh ya, apakah rencanaku yang kamu berikan ke Tang Lao? Maaf ya istri. Aku sebenarnya tidak sengaja mengambilnya. Terima kasih suami, tanpa sengaja kamu sudah membantu aku menyelesaikan hal besar. Istri, aku traktir kamu makan enak. Ini Li Kian-Kian. Tidak bisa menyelesaikan apa-apa, malah merusak. Sudah bisa ditutup. Liu Fei pasti mati. Gao Jie, kamu kan ingin tidur dengan sepupuku. Sekarang kesempatannya datang. Istri kamu hari ini sangat cantik. Kalungnya juga bagus, biar aku bantu kamu pakai. Hari ini ada penandatanganan di Renhua, kalung ini hadiah dari kakek. Jangan sampai memalukan. Istri, pulang cepat ya. Istri secantik ini. Aku tidak rela orang lain melihatnya terlalu lama. Aku akan terlambat. Istri. Sebentar lagi minggu depan kamu akan tahu semuanya. Tuan muda, penyakit ibumu, tim medis dari Tang Lao. Sudah ada hasil terbaru. Berapa persen kemungkinannya? 08. Bagus, kalian pergi dulu. Aku akan menyusul nanti. Ambil ini untuk berobat ibumu. Bangunlah. Kamu tidak takut aku penipu. Kamu punya tangan dan kaki, mungkin juga sudah kehabisan akal. Sebagai sesama anak, aku mengerti perasaanmu. Namaku Man Liang.
Jika suatu hari ada kebutuhan aku pasti akan membantu sepenuh hati. Istri. Namanya Gaojie, aku tahu dia mau kemana. Aku akan mengantarmu. Manliang, kamu masih berani datang. Oh ya. Ibumu yang menyusahkan itu sudah mati belum? Hahaha. Orang yang kamu ikat di mana kamu ikat? Ah. Kamu bilang si cantik Liwanru itu sudah dimandikan di kasur menunggu aku untuk malam pertama. Hahaha. Kamu coba bilang lagi. Kamu itu Liu Fei ya. Jangan kira aku takut sama kamu cuma karena kamu bawa teman. Dengar ya. Dia cuma anjing yang udah aku buang. Manliang gak apa-apa kan? Aku udah bilang, aku bakal lakukan apa aja buat kamu. Masa masih main drama gini sih? Aku kasih tahu kalian berdua malam ini, kalian bakal mati. Lihat siapa di belakang kalian lari kawan. Tunggu dulu. Bantuan aku udah datang. Jangan takut, cuma ada pasir di sepatu. Awas bom. Bomnya palsu, kejar. Kawan, jujur aja, beneran kamu udah panggil bantuan? Kalian beneran bisa lari ya, terus lari aja. Kan kamu ada bantuan. Panggil dong. Lihat ke belakang. Bohong lagi ya. Kayaknya mereka beneran ada bantuan. Diam. Apakah kamu orang suruhan Liu Fei pergi? Aku siapa? Raja bawah tanah. Kok kamu datang? Aku itu bantuannya. Kamu bercanda ya? Kamu lihat aku kayak bercanda. Aku udah bilang kan aku ada bantuan. Kamu gak percaya? Aku percaya apa yang kamu bilang, aku percaya. Tolong maafin kami. Oke. Beneran. Pergi, tunggu dulu. Aku tahu gak bakal gampang. Bawa juga 2 anak buah kamu. Beneran aku gak. Tunggu, aku lihat kalian. Selalu meragukan aku, ini bikin aku kesal. Gini aja deh, langsung aja dipukul. Pukul aja, ayo. Aku beneran salah, aku buta. Aku udah keblinger. Oke, salah di mana? Salah karena aku ikat istrimu. Sikapnya kurang tulus. Lagi. Aku salah meragukan kekuatanmu. Nada suaramu kurang tegas. Lagi. Aku seharusnya tidak meragukan kekuatanmu. Lagi. Aduh, kami salah karena mengikat istrimu. Omong kosong. Bukankah aku yang pertama bilang? Benar. Hahaha. Tunggu, aku belum mengizinkanmu pergi. Apakah tadi kamu yang menjawab dengan benar? Mereka berdua boleh pergi. Pergi. Apa yang harus kulakukan agar kamu melepaskanku? Telepon Li Qianqian. Katakan padanya kamu gagal menyelesaikan urusan. Aku akan menelepon. Li Qianqian, urusannya tidak beres. Dasar tidak berguna. Sudah, kamu boleh pergi. Tunggu. Sebenarnya kamu mau apa? Kamu kesal padaku ya? Tidak. Jangan beritahu siapapun tentang kejadian hari ini, mengerti? Pergi. Kamu masih mau pergi atau tidak? Kalau tidak pergi ya jangan pergi. Pergi. Pergi sana. Tuan muda kamu sudah berkembang. Terus-menerus menahan diri, tidak akan membawa hasil. Aku tahu. Sudah lama tidak melihat tuan muda menunjukkan wibawa. Sangat mirip dengan ayah. Di mana istriku? Nyonya sudah keracunan. Keracunan apa? Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Di mana dia sekarang? Nyonya sudah dibawa ke hotel. Hanya saja racun yang dia alami agak rumit. Butuh tuan muda sendiri untuk menetralisir racunnya. Aku bukan dokter, bagaimana aku bisa menetralisir racun? Hahaha, racun jenis itu. Oke, aku tahu. Liu Fei. Kamu datang. Panas sekali. Istri.
Kenapa kamu tidak aktif? Lebih aktif sedikit. Istri. Ya, Liu Fei. Kamu ngapain? Liu Fei jangan takut langsung aja. Kemarilah duduk. Datang. Duduk sini. Aku datang istri. Tutup matamu dulu. Ah oke. Kamu ngapain? Ngobatin. Ngobatin bukan katanya kamu keracunan. Dokter akupuntur sudah membantu mengeluarkannya tapi tadi saat lari, bahuku terbentur sakit sekali. Ah oke aku akan mengobatin. Gatal. Kan kamu tahu aku takut gatal kamu sengaja. Tidak bisa tidak menerima ya. Apakah kakek ada keperluan mendesak? Lain kali aku ganti. Besok ada lelang amal. Dan kian-kian pergi bersama kamu tunjukkan yang terbaik. Ada apa? Kakek menyuruhku ikut lelang amal. Tapi aku tidak punya apa-apa untuk disumbangkan. Lelang amal. Yang penting niat bukan formalitas. Seperti istriku yang baik hati, donasikan cincin jelek pun pasti ada yang beli. Sudah hari ini sudah capek. Istirahatlah lebih awal. Ya sudah aku pergi. Hei Tuan Muda, Siapa penyelenggara lelang besok? adalah keluarga Li. Investasi 100 juta menjadi penyelenggara terbesar. Sekalian bikin yang seru. Li Wanro. Permainan kita baru saja dimulai. Kakak sepupu lelang amal keluarga kita. Kapan jadi selevel ini? Sopir pun bisa masuk. Keluarga Li apakah selain istriku, suka makan bawang putih bau sekali? Kakak ipar, kenapa kamu datang dengan tangan kosong? Sebentar. Jangan-jangan kamu akan menyumbangkan dirimu sendiri. Apa cara bicaramu begitu? Hatimu sendiri melihat segalanya kotor. Ipar laki-laki, kamu sudah punya rumput hijau di kepalamu. Gaojie, kamu tahu kan dia dan kakak ipar. Li Kian bicaramu hati-hati sedikit. Percaya atau tidak aku akan membuatmu berlutut dan meminta maaf kepada istriku. Pergi. Aku mengumpat kamu brengsek. Aku Li Kian seumur hidup tidak akan menundukkan kepala pada kalian. Dengar-dengar acara lelang amal grup Li ini cukup bagus. Sayang, maafkan aku ya, tunggu aku mewarisi keluarga Li. Tidak akan ada yang berani menindasmu lagi. Istriku, aku percaya padamu. Iya. Ini untukmu. Ini cincin nurani yang khusus aku minta untukmu. Mari kita sumbangkan ini mencari keberuntungan. Xiao Kai. Bibi pasti berpihak padamu. Lain kali, kamu harus bisa mengalahkan sampah itu Liu Fei dan menang. Sampah itu bahkan tidak layak mengikat sepatuku. Ya, tapi. Uang yang kamu berikan kepada Bibi terakhir kali, hahaha. Bibi kamu ibunya Wanru berarti juga ibuku. Nih, ambil kartu ini, belanjakan sesukamu. Periksa apa yang dilakukan Yang Fengjiao ini, mengapa menghabiskan begitu banyak uang. Baiklah, aku akan segera memeriksanya.
Mari kita mulai. Barang lelang pertama disumbangkan oleh Grup Li oleh Nona Li Qianqian. Vase ikan alga biru putih Suande dari dinasti Ming. Li Wanru, kamu menikahi sampah itu Liu Fei. Berarti kamu ditakdirkan selamanya berada di bawah kakiku. Baiklah, mari kita mulai lelang. Disumbangkan oleh Nona Li Qianqian. Vase ikan alga biru putih Suande dari dinasti Ming. Harga awal 1 yuan 1 yuan. Kamu bilang harga awalnya berapa? 1 yuan. Ini keramik biru putih Ming senilai 20 juta. Ini penyelenggara sementara mengubah aturannya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan dengan lebih baik sifat baik penyumbang dan kualitas mulia mereka. Bukankah penyelenggara acara ini adalah grup Li kita? Semuanya tenang dulu tadi malam. Grup Shengtian berinvestasi 1 miliar. Menjadi penyelenggara utama terbesar. Shengtian jadi investor terbesar. Meski penyelenggara berubah, tetap akan mengubah fakta bahwa kalian semua tidak lebih baik dariku. Oh, kalau begitu kita tunggu saja hasilnya. Baiklah, kalau tidak ada masalah bagi sinyalnya. Lelang dilanjutkan. Barang lelang pertama disumbangkan oleh Nona Li Qianqian. Vas bermotif ikan dan alga biru putih dari era Suande, Ming, harga awal 1 yuan. 2 yuan. Terjual. Bukan siapa yang menawar tertinggi yang dapat, dia baru sekali menawar. Aturan diubah sementara oleh penyelenggara, sekarang siapa cepat dia dapat. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aturan yang tidak diumumkan sebelumnya memberi kesan misterius. Lalu kenapa kamu bisa tahu? Kalian sudah bekerja sama dari tadi. Adik ipar kamu terlalu memuja aku. Aku cuma sopir pengganti. Mana aku punya kemampuan seperti itu? Kenapa kalian tidak menaikkan harga? Kalian semua tak berguna. Permisi, apakah Anda membayar tunai atau pakai kartu? Aku tidak jadi ambil botol ini. Atas nama istriku Li Wanru, sumbangkan saja ke Museum Nasional ya. Tuan ini dan Nona Li Wanru. Memang orangnya cantik dan hatinya baik. Ini kanvas biru putih Ming senilai 20 juta. Lu Fei, hebat sekali kamu. Terima kasih, aku baik-baik saja. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu dan Li Wanru sumbangkan. Istri, pinjamkan cincinmu. Ini adalah barang pemberat cinta antara aku dan istriku ini. Barang lelang kedua adalah cincin pernikahan yang disumbangkan oleh Nona Li Wanru dari keluarga. Harga awal 1 yuan. 100.000. Astaga kakak ipar. Kamu benar-benar pecundang. Sampai cincin pernikahanmu pun direbut oleh saingan cintamu. 1 juta. Bukan siapa cepat dia dapat? Penyelenggara bilang hanya untuk barang pertama. Siapa cepat dia dapat cukup untuk menciptakan kesan misteri. Barang lainnya mengikuti aturan lama. 1 juta sekali 1 juta 2 kali. 10 juta. Dasar Li Wanru memang pintar memikat pria. 1 miliar. Aku tidak punya uang sebanyak itu. 1 miliar sekali. Tenang saja, aku punya cara. Masih ada yang lebih tinggi dari 1 miliar. 2 miliar. Ya ampun, 2 miliar Tuan Lin Kai ini. Tawaran mencapai 2 miliar. Masih ada yang lebih tinggi dari 2 miliar. Atau mungkin kita lupakan saja, tidak bisa. Kamu akan tahu nanti apakah aku bisa atau tidak. 2 miliar 1 rupiah. Tampaknya Tuan Liu Fei ini agak tidak puas dengan Tuan Lin Kai menaikkan 1 rupiah. Sungguh agak merendahkan. Masih ada yang lebih tinggi dari 2 miliar 1 rupiah. 2 miliar 1 rupiah sekali. Aku tawar 5 miliar. Wah, Tuan Lin Kai ini berani. Kamu coba naikkan lagi. 5 miliar sekali. Sampah. 5 miliar 2 kali. Masih ada yang lebih tinggi dari 5 miliar. Aku mundur. Tuan Liu Fei yang misterius ini ternyata mundur. Selamat kepada Tuan Lin Kai. Tuan Lin Kai dengan harga fantastis 5 miliar. Memenangkan cincin pernikahan Nona Li Wanru. Tapi aku benar-benar penasaran. Cincin pernikahan Nona Li Wanru ini. Siapa sebenarnya yang membuatnya? Itu hadiah dari suamiku. Liu Fei, kamu bahkan tidak bisa menjaga cincin pernikahanmu dan istrimu. Kamu bilang kamu bukan pecundang. Siapa yang bilang ini cincin pernikahan? Ini bukankah ini tanda cinta? Aku dan istriku sangat mesra setiap hari. Setiap hari ada tanda cinta. Kamu ini. Lagi pula cincin ini aku hanya menghabiskan 20.000 untuk persiapanmu. Hahaha. Kamu mau aku. Berarti kamu sengaja menghabiskan 20.000 membuatku membayar 5 miliar untuk membeli barang murahanmu ini. Aku sengaja, lalu apa kamu bisa apa?
Liu Fei, aku akan membuatmu menderita. Lin Kai, tuan, cincin pernikahan ini milik Anda. Semoga orang yang Anda cintai menyukainya. Pergi. Hahaha. Wah, kenapa cowok yang suka sama sepupuku? Nasibnya selalu sial ya, haha. Hari ini terima kasih ya. Melayani Anda adalah kehormatan saya. Liu Fei, sebenarnya apa yang kamu sembunyikan dariku? Suamiku. Bisa bantu pijat kakiku nggak? Pijat-pijat. Sayang, kamu hari ini sangat antusias ya. Sayang, ternyata kamu suka yang seru-seru gini ya. Sayang, ternyata kamu suka yang kayak gini. Tanya cepat, kenapa kamu kenal sama pembawa acara itu? Karena dia temannya saudaraku Man Liang. Kenapa dia sangat menghormatimu? Karena saudaraku Man Liang orang dalam. Kamu bohong nggak? Enggak. Oke, tidur aja. Maaf. Liu Fei, sebenarnya apa yang kamu sembunyikan dariku? Halo? Man Liang, saudaramu Liu Fei nyari kamu. Liu Fei Ada APA. Kayaknya aku terlalu curiga. Untung. Kak Fei nggak tahu lagi ngapain ya, sampai nyembunyiin dari kakak ipar. Tahu terlalu banyak nggak baik buat kamu. Ah, lagi pula Liu Fei saudaraku, urusannya ya urusanku. Kapan-kapan butuh bantuan tinggal bilang. Latihan yang rajin biar kuat, baru bisa jagain dia. Jerdy. Suamiku, maaf. Ada apa sayang? Halo, kakek suruh kamu besok ketemu Tangiru buat kontrak, udah ya? Ada apa? Kakek suruh aku besok kontrak sama Tang Lao, tapi teleponnya dari Li Qianqian. Rasanya ada yang aneh. Gak apa-apa, siapapun datang kita hadapi aja. Kalau nggak bisa ada aku kok. Tapi waktu itu saya tidak datang untuk penandatanganan. Tang Lao tidak marah sama saya. Tidak boleh, kali ini saya tidak boleh mengecewakannya. Perencanaan kali ini terima kasih atas bantuan Anda. Musuh dari musuh adalah teman. Teman dari musuh. Ya musuh. Liu Fei, kali ini kamu tidak bisa kabur. Seru banget, heboh nih bos, Tang Lao beneran sama Li Qianqian. Ternyata rumor itu benar, siapa yang tempel foto itu? Orang tua makan rumput muda kok bisa? Barang tidak berguna pergi. Tang Lao lagi marah nih. Maaf kalian datang ya. Nona Li kerja sama kita. Mungkin harus dibatalkan, saya ada masalah. Tapi itu semua bohong. Orang-orang sekarang. Tidak peduli kebenaran, cuma percaya berita. Yang kuning-kuning dan keras. Tidak bisa menahan mulut orang. Proyek lain masih oke. Cuma kerja sama dengan Nona Li ini menyangkut rakyat. Harus hati-hati. Hati-hati jadi. Tanda tangani. Tidak boleh, ini terlalu berisiko. Kalian percaya sama saya. Kalau begitu tanda tangani tapi rahasia. Oke. Lalu kita harus ngapain? Selanjutnya kasih apa yang orang-orang mau. Cara terbaik untuk mengalahkan gosip adalah mengeluarkan gosip yang lebih besar. Kalau begitu Tang Lao, kita duluan ya. Oke. Pulang dulu, tunggu. Tunggu apa? Tunggu ikan kena kail. Siapa yang akan kena kail? Orang yang terlibat. Aduh, kasih tahu dong, saya penasaran banget. Kalau begitu kamu kasih tahu. Kalau kamu terus ganggu saya juga akan marah. Kasih tahu. Lihat ikan datangkan. Liu Fei, kamu keterlaluan, kenapa kamu kirim foto bugil saya ke pacar saya? Saya kira pacar kamu tahu. Lagian bukannya sudah ditempel di pintu perusahaan.
Pesan itu memang diblokir hanya untuk menakut-nakuti kalian. Hanya keluarga Li dan... Ternyata foto itu kau yang mengirimkannya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tapi aku sudah merekamnya. Ayo katakan siapa dalang di balik ini. Bagaimana mungkin kau tahu ada orang di balik layar? Membunuh 1000 musuh tapi kehilangan 800 diri sendiri. Siasat sekeji ini mana mungkin kau yang memikirkannya. Jangan lupa hanya aku yang bisa membantu membersihkan namamu. Kau bilang pacarmu sudah lama. Tapi sepertinya belum pernah muncul di keluarga Likan. Aku tebak bukan karena sibuk tapi tidak bisa kan? Aku akan menebak lagi. Mungkin dia terlalu tua. Atau mungkin dia sudah punya istri. Dengar. Aku sudah bilang kau harus membantu membersihkan namaku. Ayo katakan siapa. Itu Hin. Tadi kau bilang siapa? Itu Hin. Apa kau melihat wajahnya? Ya, dia mengatakannya padaku langsung. Bagaimana mungkin Chuyun? Begini ceritakan semua yang dia katakan padamu dengan detail. Dia bilang dia orang dari Chuyun. Melihatmu dan Li Wanru tidak cocok ingin bekerja sama denganku. Ternyata begitu. Aku sudah memberitahumu siapa dalang di balik ini. Sekarang kau bisa membantuku membersihkan nama. Apa yang harus kubantu bersihkan? Kenapa kau tidak menepati janjimu? Aku hanya bilang akan membantu membersihkan nama. Tidak pernah bilang kapan. Lalu kapan kau akan membantuku membersihkan nama? Lihat suasana hatiku nanti. Bagaimana kalau kau bisa membantuku melakukan sesuatu, aku bisa mempertimbangkan. Kenapa aku harus percaya padamu? Apa kau punya pilihan lain? Ayo katakan. Aku ingin kau bertemu dengan orang di balik ini. Beritahu bahwa semuanya berhasil. Bukankah hal seperti ini cukup dengan telepon saja? Aku ingin kau pergi dan menyampaikannya secara langsung. Bagaimana jika dia tidak datang? Maka itu tergantung pada kesungguhan dan kemampuanmu. Bawa dia kemari. Apa kau akan menyakitinya? Dia orang Chuyun. Tenanglah, aku tidak akan melibatkanmu. Ingat janjimu. Sayang, ada apa denganmu? Aku merasa kamu berubah banyak sekali. Aku bahkan tidak mengenalmu lagi. Sayang, tenanglah, tak peduli siapa aku. Aku selamanya suamimu. Mengapa kau begitu mesra? Lalu apa langkah kita selanjutnya? Selanjutnya apa? Kita harus memancing ular keluar dari sarangnya. Ah, Maafkan saya Nona, saya tidak sengaja. apa kamu tidak punya mata? Maafkan saya Nona, tolong jangan laporkan saya. Apa yang terjadi? Saya tidak sengaja mengotori pakaian wanita ini. Saya orang rendahan, tidak berani menyentuhnya, bisa tolong bantu saya. Pergi sana bodoh. Katanya ada urusan mendesak apa? Itu. Kamu ingin aku. Halo, Nyonya, ada masalah besar, coba lihat berita di internet. apa yang dilakukan Departemen PR? Cepat hapus beritanya. Nyonya, ada terlalu banyak berita kami, tidak bisa menarik semuanya dan pembahasan netizen terlalu panas. Sampah semua. Apa ini ulahmu? Aku juga korban. Aku tidak tahu apa-apa. Mungkinkah itu wartawan? Diam di tempatmu. Bibiun lama tidak bertemu. Mari kita bicara di suatu tempat. Liu Fei, jangan kira dengan melepas beberapa gosip palsu, kamu bisa mengalahkanku. Tentu saja tidak, keluarga Liu sangat besar. Menyembunyikan berita tentang Li Qianqian bukankah mudah? Jadi ini rencanamu ya? Ketika berita tentang Li Qianqian dan aku diblokir, pesan tentang Tangiru juga ikut diblokir. Abaikan saja. Bukankah ini yang Bibiun ajarkan dulu padaku? Liu Fei, kau sudah berkembang. Tapi masih jauh dari cukup. Tunggu saja.
Sayang. Suami pesan Tang Lao diblokir. Kita berhasil. Tapi kakek dirawat di rumah sakit. Oke, aku segera ke sana. Sudah selesai semuanya. Tentu saja Anda tenang saja. Itu kan anak perempuanmu sendiri. Kamu tega. Tidak tega sama anak. Tidak bisa dapat serigala. Sayang, kakek baik-baik saja kok. Kalian masih berani datang kakek sakit karena kalian. Kamu ngomong apa sih? Apa yang kamu lakukan? Sajan. Li Qianqian kamu pergi, temani Tang Yiru, tidak hanya itu. Bahkan masih main dengan perempuan. Bukan sayang kamu dengar penjelasanku, bukan seperti itu aku. Pesan kan sudah diblokir, kenapa pacarku masih bisa lihat? Karena yang aku blokir itu tulisan. Yang sebelumnya dikirim ke pacarmu itu screenshot. Kalau begitu kamu bantu klarifikasi, kan kamu bilang bantu aku. Ya bantu klarifikasi. Baiklah. Ya. Kenapa cuma ada yang sama Tang Yiru, yang sama perempuan itu mana? Aku cuma bilang bantu klarifikasi sama Tang Lao, tidak bilang bantu klarifikasi sama perempuan itu. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Sudah diam semua. Ribut apalagi ini rumah sakit. Diem semua. Ibu, kan kamu pergi liburan. Kenapa cepat sekali pulang? Aku kan khawatir sama kamu sampai sekarang. Belum dapat hak waris kakek. Kakekmu sekarang sakit lagi, aku khawatir. Lihatlah mata panda kamu sudah keluar. Ibu di sini jaga kamu pulang istirahat. Ibu, aku merasa kamu aneh. Aku kan pergi beberapa hari, kangen sama kamu. Sudahlah hanggan cerewet lagi. Tunggu dulu. Sayang, lipstik belum diambil. Cepatlah pulang istirahat. Jangan lupa pulang. Anakku hanggan sajakan ibu. Ternyata begitu. Wanru, kali ini kamu tidak bisa kabur. Kamu mau kemana? Pulang. Hanggan pergi. Kenapa? Karena kamu terlalu santai. Kakek sakit. Sekaranglah saatnya kamu menunjukkan sikap yang baik. Hanggan pergi kemana-mana. Mama, aku merasa. Kamu sangat tidak ingin aku pulang. Kamu merencanakan apa sih? Aku tidak apa-apa, kamu ngomong sembarangan. Baiklah, aku tidak pergi, aku mau ke toilet. Nyonya Yun Liwanru sudah pulang. Liu Fei masih di rumah sakit. Kalian harus cepat. Sudah selesai. Tenang saja suamiku. Wah, suamiku, kamu hebat sekali. Bagaimana kamu tahu tentang dia? Bukan aku yang hebat, tapi kamu terlalu mengerti ibumu. Kalau kamu tidak bilang dia aneh, aku juga tidak akan bertindak sesuai situasi, benarkan? Tapi dia tetap ibuku, bagaimana bisa? Sudah, ayo pergi nonton pertunjukan. Kalau begitu ibuku. Man Liang yang menjaganya sifatmu itu. Kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri, kamu tidak akan percaya, ayo. Sepertinya belum sampai, ayo naik lihat. Siapa ya? SST. Wanru. Kenapa bisa dia? Hehe, aku datang, haha. Orangnya mana? Ini bagaimana? Bukannya katanya orangnya sudah kembali. Ternyata aku datang terlalu awal. Dia tidak mengira itu aku kan? Lihat saja kebodohannya pasti. Dia juga datang. Li Wanru ini ngapain sih? Wanru masih tidur, kesempatan datang. Wanru sudah datang, kesempatan datang. Wanru. Siapa kamu? Ngapain? Aku ini dari keluarga Lin. Panen besar, ayo pergi.
Liu Fei, kamu pengecut berani-beraninya menjebakku. Kamu yang masuk sendiri. Aku tidak merencanakan ini. Ah, berarti kamu yang merencanakannya. Kamu licik, kamu tidak tahu malu. Kalian berdua menginginkan istriku, tidakkah itu licik dan tidak tahu malu? Pilih antara kejantanan dan nyawa. Istriku sebentar lagi adegannya akan terlalu berdarah. Bagaimana kalau kamu pulang dulu dan istirahat? Saudara, kejantanan adalah nyawa seorang pria. Aku tidak bisa kehilangannya. Saudara, aku punya ibu berusia 70 tahun dan anak berusia 8 tahun. Aku juga tidak bisa kehilangan nyawa. Kalau begitu. Kalian berdua saling menampar. Siapa yang lebih keras menampar dia yang hidup? Saudara, aku bilang dia. Dia tidak menepati janji, jangan dengarkan dia. Aku bilang dia mungkin sedang mempermainkan kita. Berhenti dulu. Kamu pukul aku. Aku menang. Aku bisa pergi sekarang. Bisa. Kamu tidak akan mempermainkan aku, kan? Tidak. Awalnya aku ingin membiarkanmu pergi. Tapi kamu bilang aku tidak menepati janji. Aku pikir itu benar juga. Kalau begitu lebih baik kamu tidak pergi. Kamu mempermainkan aku. Kamu bilang tadi. Kalau kamu menang pasti lebih baik. Aku menang, aku bisa menang. Kamu bodoh ya? Aku bicara tentang ronde sebelumnya. Kamu tidak patuh aturan. Di jalanan itu bisa kena pukul. Kamu berani menyergapku, aku akan membunuhmu. Liu Fei, kamu sengaja. Tahan dia, jangan sampai dia dibunuh. Liu Fei, kamu setan. Kamu iblis. Istriku. Liu Fei Liuanru ada di tanganku. Kamu mau apa? Aku ingin kamu menderita. Aku ingin kamu kehilangan orang yang kamu sayangi. Aku ingin kamu mati. Semua orang berkumpul di Shengtian. Tuan muda sudah mencari di mana-mana, tidak ada nyonya. Kembali ke rumah tua. Tidak bisa, Tuan muda, Anda baru bisa kembali ke keluarga Liu minggu depan. Kalau Anda kembali sekarang itu sama saja dengan bunuh diri. Benar, Tuan muda. Justru di saat seperti ini, kita harus tetap tenang. Yunlin, keluarga Liu. Liu Fei, aku sudah memikirkannya. Dalam 3 bulan harus mengumpulkan 5 miliar. Kalau tidak Liuanru akan mati. Kamu sebenarnya tidak kekurangan uang. Tapi kamu yang kekurangan. 5 miliar untuk membeli nyawa istrimu. Cukup menguntungkan. Ingat, jangan melibatkan orang-orang keluarga Liu. Tuan muda, saya bersedia meninggalkan keluarga Liu dan menjadi Anda. Saya juga bersedia. Tidak boleh, kalian berdua harus tetap di keluarga Liu. Tapi Anda sendirian. Siapa bilang saya sendirian? Katakanlah saudara ada apa kamu mengkari saya. Tuan muda Manliang meskipun mengikuti saya. Sudah banyak kemajuan tapi hanya bisa melindungi Anda. Sudah cukup, ayo pergi. Baik. Tuan muda. Nasib Tuan muda sungguh menyedihkan. Dulu diusir oleh ayah untuk belajar. Lalu ada perjanjian 8 tahun, sekarang masih. Tang Lao, Anda jangan khawatir. Anda lupa Tuan muda dulu. Tuan muda dulu adalah anak ajaib. Keajaiban di dunia bisnis. Benar. Liu Fei yang sebenarnya akhirnya akan kembali. Saudara hari ini bisa melakukan apa? Harus mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Kalau tidak kamu ikut saya jadi satpam saja. Jadi saya masih bisa saudara. Bos, 1 tiket scratch. Saudara. Saya bilang kita harus hidup dengan realistis. Jangan selalu berpikir untuk kaya mendadak. Baiklah hanya satu ini. Anggap saja sebagai harapan, kalau tidak menang juga tidak apa-apa.
Menang-menang 10.000 rupiah. Bos, beri saya satu tiket scratch lagi. Ayo. Lagi. Menang lagi. Ayo lagi, haha. Keberuntungan yang bagus. Ayo lagi. Lanjutkan. Ayo lagi. Kartu terakhir. Hahaha. Totalnya 200.000, bos. Saudara, kamu pasti pernah latihan di mana ya? Keberuntungan saja. 50.000, 100.000, 150.000, 200.000. Saudara, keberuntungan kita bagus, ayo lanjutkan. Ini bukan masalah keberuntungan. Ini masalah probabilitas rata-rata setiap toko kecil. Ada 10.000 kartu gores di Kota Yun, ada 7.000 toko kecil. Maka probabilitas menang lotre adalah 40-50%. Artinya probabilitas menang di toko kecil kita ini adalah 2,333 per 10.000. Jadi 200.000 sudah maksimal tahu. Cukup profesional ya. Mari kita coba toko kecil lain, kita lanjutkan. Kamu pikir para bos ini bodoh ya? Secepatnya kabar kita akan tersebar. Ingin menang tidak semudah itu. Benar. Mengapa kita tidak langsung mencoba yang besar menang 5 juta? Kamu benar, ayo. Liu Fei, bukankah kita akan membeli lotre? Untuk apa ke sini? Kesini untuk mencoba yang besar. Ayo. Wah, uang. Liu Fei, untuk apa kamu ke Li Group? Saya datang untuk bekerja. Kamu bekerja HMPH. Kamu datang untuk menyapu toilet Nona ya? Li Tuan ini baru saja melemparkan uang. Kamu tidak akan bilang. Kamu membawa sekarung uang kan? Jawaban benar. Li Qian. Kamu dipecat. Liu Fei, jangan kira dengan uang kamu bisa bermimpi. Orang rendahan dengan uang tetap rendahan. Saya harap nanti kamu masih bisa tertawa seperti sekarang. Aku nggak takut, aku kan ahli waris keluarga Li. Siapa yang berani pekat aku? Lihat ini apa? Kamu sudah beli saham keluarga Li 10 tahun lalu. 50% sahamnya. Nggak mungkin, ini pasti palsu. Kamu bisa cek di notaris. Liu Fei, jangan sok misterius. Kalau kamu emang kaya, ngapain hidup sengsara gini? Kian. Kakekku dateng, kamu mati deh. Liu Fei, emang kamu Liu Fei yang dulu itu? Nggak percaya ya? Ya bisa bandingin sidik jari sama tulisan tangan. Kalau nggak ya ada kontraknya juga. Emang bener kamu yang dulu itu? Kalau bukan karena kamu dulu, Njebantu Beli Sampas Suza. Keluarga Li udah hancur. Dulu aku lihat keluarga Li ada potensi. Tapi sekarang kayaknya kamu udah nggak punya wawasan sama nurani kayak dulu. Dulu kan kamu pakai topeng. Aku nggak lihat wajahmu lagi pula. Kamu terlalu low profile di keluarga kami. Udah. Sekarang aku pemegang saham terbesar kan? Tentu. Boleh aku pecat kamu sekarang? Liu Fei, nggak abang ipar. Aku yang nggak bisa lihat orang nggak ngerti. Udah, kita kan keluarga, ngapain bengong? Ayo lakukan apa yang harus dilakukan. Aceme. Lauli. Eh. Kantorku di mana, ayo anterin. Iya, ayo aku antar. Gimana kalau kamu kenalan dulu? Aku nggak ganggu deh. Oke, kamu pergi sana. Bro, kenapa kamu nggak usir tuh cewek tadi? Sama tuh kakek, kamu beneran percaya sama mereka? Tentu aku percaya, mereka kan keluarga. Kakek, lihat tuh Liu Fei. Baru jadi pemegang saham terbesar, udah sok jago. Nanti malah lompat di atas kepala kakek. Dia bakal nggak bisa loncat lagi sebentar lagi. Bro, serius nih. Lo beneran percaya sama dia? Lo percaya sama ular di musim dingin? Gue bukan petani. Jadi gue gak bakal percaya sama ular yang diselamatin. Terus lo punya duit segitu, kenapa sebelumnya nggak dikeluarin? Ini masa lalu yang gue nggak mau bahas. Lo anak durhaka. Gue mau nikah, itu urusan gue.
Urusan lo apa? Mau panggil dia ibu atau enggak itu juga urusan gue. Lo minggat dari keluarga Liu. Lo nggak boleh pakai uang keluarga Liu lagi. Sedikit pun. Minggat ya minggat. Lau Tang kasih gue topeng itu. Biar orang yang mau nyamperin keluarga Liu nggak kenal dia. Tuan yang master dia. Cepetan pakai. Mulai sekarang gue nggak bakal balik ke keluarga Liu lagi. Kecuali lo mati. Ah, nggak apa-apa. Yang master cepetan pulang sama gue. Sekarang gue nggak bergantung sama keluarga Liu. Aset gue 9 triliun. Buat apa gue pulang? Tuan udah nggak kuat. Nyonya juga pingsan. Apa? Jangan. Sikap lo mirip banget sama Liu Fei. Liu Fei nggak bakal ngasih lo selamat. Liu Fei lagi ngumpulin duit buat nebus lo. 5 miliar. Seumur hidup dia nggak bakal bisa dapat segitu. Mending lo makan yang benar. Siapa tahu, di mimpi kita bisa ketemu lagi. Liu Fei gue nunggu lo. Pemegang saham baru perusahaan siapa sih? Nggak tahu bisa atau nggak? Lo pada nganggep perusahaan ini pasar ya. Semua diam. Adik ipar lo keren juga ya. Lebih berwibawa dari gue yang baru datang. Masih lebih semangat 3 kali lipat. Omong apa sih Mas Ipar? Kian-kian sekarang siap melayani lo. Hari ini tidak bekerja, mari ngobrol soal mimpi. Saya ini sih nggak punya bakat apa-apa. Cuma punya uang. Hari ini saya yang bayarin mimpi. Siapa yang punya mimpi? Saya. Mimpi saya adalah nggak perlu kerja. Dan semua orang bisa kerja dari rumah. Oh, kerja dari rumah. Kalau gitu investasikan sistem kerja dari rumah. Riset dulu kamu jadi direktur utamanya. Saya bisa. Bisa kok. Diam aja, ngapain ambil uangnya? Oke SCP. Saya juga punya mimpi. Bilang. Haha. Mimpi saya adalah jualan. Roujiamo. Saya bakal go internasional dan kalahkan KFC. Makanan khas Tiongkok. Untuk kebanggaan negara investasikan. Ambil lebih banyak. Mimpi saya adalah jadi juara bela diri. Penampilanmu bagus. Berani sekali. Investasikan studio bela diri buat live streaming. Sudah diinvestasikan. Siapa lagi yang punya mimpi? Haha. Itu haha saya punya mimpi. Itu mimpi saya adalah. Kian. Mr. Liu ini bagaimana? Kamu nggak lihat investasi buat cari uang. Tapi investasimu ini nggak bakal untung. Maksudnya apa kamu nggak percaya? Dulu kamu memang hebat. Tapi sekarang sudah 10 tahun berlalu. Nggak percaya sama saya juga nggak apa-apa. Saya pemegang saham terbesar, saya yang menentukan. Man Liang masih punya banyak uang. Bagikan semuanya ke mereka. Mimpimu bisa bilang diam-diam ke saya bantu wujudkan. Nggak usah. Bayingkan. Dia ngawur, kamu ikut-ikutan ngawur. Kakek saya salah. Buang semua barang-barang berantakan ini. Mana mungkin bisa menghasilkan uang? Ya memang. Dia pasti tidak akan bisa menghasilkan uang.
Saudara, bukan aku tidak percaya padamu. Tapi apakah kita benar-benar bisa menghasilkan uang? Tujuan utama kita bukanlah untuk mencari uang. Tunggu saja. Badai darah akan segera datang. Liu Fei sekarang adalah pemegang saham terbesar Li Group. Li Group. Kalau begitu hancurkan Li Group. Permainan dimulai Liu Fei. HMPH? Baru 3 bulan Liu Fei mengambil alih perusahaan. Laba perusahaan sudah turun 5%. Jika terus begini perusahaan akan hancur olehnya. Maaf semuanya, aku terlambat. Aku kira kamu tidak berani datang. Kenapa aku tidak berani datang? Kamu masih punya muka untuk bicara. Sejak kamu mengambil alih kondisi internal perusahaan kacau balau. Di luar pendapatan lemah. Baru turun 5%, kupikir lebih banyak lagi. Sialan. Jelas-jelas kamu ingin menghancurkan keluarga Li. Karena kakak sepupumu mengundurkan diri tanpa pamit. Kamu dendam dan membalas dendam pada keluarga Li. Hubunganku dengan Wanru sangat dalam, aku tahu di mana dia. Kenapa aku harus membalas dendam pada kalian? Jadi kamu dendam karena keluarga Li pernah menghina kamu. Dan ingin menghancurkan keluarga Li. Wanru akan mewarisi keluarga Li. Kenapa aku harus menghancurkan keluarga Li milik istriku sendiri? Enyah kau, dia sudah hilang selama 3 bulan, mungkin sudah mati. Omong kosong. Sudah cukup. Liu Fei. Aku Lian Min ingat budi baikmu dulu yang menolong keluarga Li saat sulit. Kamu menyelamatkan keluarga Li. Tapi bagaimana mungkin kamu bisa menghancurkan keluarga Li? Aku tidak berniat menghancurkan keluarga Li. Diam. Kamu mengacaukan disiplin perusahaan dan berinvestasi sembarangan. Jelas-jelas kamu ingin menghancurkan keluarga Li. Aku. Atas nama pendiri perusahaan. Aku mengajukan voting tolong. Pecat Liu Fei. Aku umumkan. Tunggu sebentar. Aku tidak perlu kalian memecatku. Aku akan mengundurkan diri sendiri. Tapi aku yakin tidak lama lagi. Kalian akan memintaku kembali. Anak muda, jangan terlalu percaya diri. Aku punya modal untuk percaya diri. Sepertinya kalian harus segera memintaku kembali. Saham bos Li sudah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Dengan ini kamu masih ingin kembali. Mimpi. Kamu masih diam saja. Cepat pergi. Meskipun aku tidak mengelola perusahaan, tapi aku masih pemegang saham utama. Pasti tidak sulit untuk memecat seorang karyawan. Beginilah. Hari ini semua orang sudah lelah. Menurutku lebih baik kita bubar. Pasli, perusahaan ini hancur. Apa? Tidak mungkin? Bagaimana bisa begini? Kakek. Sepertinya. Liu datang dengan kekuatan penuh. Kita. Tidak punya arus kas lagi. Mengapa Liu menyerang kita? Kita tidak pernah mengganggu mereka. Naif. Bisnis adalah medan perang yang kuat menghancurkan yang lemah tanpa alasan. Apakah kita benar-benar tidak punya cara lain? Sepertinya. Liu Fei benar. Hanya dia yang bisa menyelamatkan Li. Hei teman, kenapa kamu begitu yakin? Mereka akan memintamu? Aku tidak yakin pada mereka, tapi yakin pada Yunlin. Dia tahu setelah aku memiliki Li, pasti akan menekan. Dan cara termudah bagi yang kuat untuk menekan yang lemah adalah memutus arus kas. Dengan kata lain, membunuhmu dengan uang. Aku masih tidak mengerti. Investasi sebelumnya tujuannya adalah untuk menyebarkan uang. Hanya ketika uang tidak ada di tanganku, itulah uang yang paling aman. Dan mengenai tingkat pengembalian investasi, tidakkah kamu sadar bahwa semua itu adalah produk perubahan di era internet? Kan? Lalu bagaimana dengan uang yang kamu sebarkan setelah menang hadiah itu? Pasti tidak bisa diambil kembali. Itu juga termasuk investasi. Menyebarkan uang membuktikan bahwa saya kaya dan punya bakat. Jadi Lian Min hanya bisa merasa tidak puas.
dan berpura-pura manis di depan saya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa datang secepat itu? Semakin cepat investasi, semakin cepat pula hasilnya. Mr. Liu. Sekarang panggilannya jadi Mr. Liu. Benar-benar oportunis. Liu memutus arus kas kita. Sekarang hanya Anda yang memiliki uang tunai investasi yang tersisa. Tolong selamatkan Li. Mengapa saya harus menyelamatkan Li? Apakah kamu tidak ingin menolong saat ada yang dalam kesulitan? Bagaimana kalau saya tidak menolong? Apakah Anda benar-benar ingin menghancurkan Li? Li seharusnya sudah lama dihancurkan. Bagus, akhirnya kamu jujur. Kamu memang ingin menghancurkan keluarga Li. Kamu, walaupun tidak mempertimbangkan kami, seharusnya mempertimbangkan Wanru. Sekarang kamu tidak layak berdiri di sini dan berbicara dengan saya. Man Liang antar tamu. Silakan. Liu Fei, apakah kamu tidak merasa bersalah terhadap Li Wanru? Kamu akan menyesal. Kamu kenapa melotot mau mukul ya? Pergi. Kita pergi. Bodoh dipukul sedikit langsung sakit. Tapi tidak apa-apa HMPH. Hari kematianmu sudah dekat. Mengapa masih memikirkan Liu Fei? Dia akan segera saya injak-injak. HMPH? Wanru. Aku sangat merindukanmu. Yuner, kenapa kamu? Tuan muda, saya ingin membantu Anda. Saya sudah bukan keluarga Liu lagi. Ini tidak melanggar aturan. Apakah kamu bodoh? Kamu yang menguasai Shengtian di keluarga Liu nomor 1 di Yuncheng. Aku tidak peduli, aku tumbuh besar bersamamu. Aku mengagumi dan mempercayaimu. Yuner, aku selalu menganggapmu sebagai adik. Dan aku sudah menikah. Aku tidak keberatan, aku tidak butuh status. Tidak butuh posisi, bahkan tidak butuh cintamu. Aku hanya ingin belas kasihanmu. Hei, Yunlin Datong. oke, aku tahu. Maaf ya. Chuyun. Aku selalu menganggapmu sebagai adik. Kamu akan selalu menjadi adikku. Kalau begitu, aku akan selalu menjadi adikmu. Oke. Liu Fei, aku harus mengingatkanmu. Tinggal 1 jam lagi sebelum waktu yang ditentukan. Bukannya masih ada 1 jam? Kenapa buru-buru? Sudah 3 bulan kamu masih punya utang kan? Lihat kamu begitu percaya diri. Aku kasih sesuatu yang menarik deh. Kamu menyakitinya. Dia tidak patuh, aku harus memberinya pelajaran. Masih bisa selamat, sudah bagus. Yunlin. Kamu akan menyesal telah membuatku marah dan menyakiti istriku hari ini. Tinggal 50 menit lagi. Aku lihat bagaimana kamu bisa membalikkan keadaan. Tinggal 30 menit lagi. Kamu tidak mungkin masih menunggu keajaiban kan HMPH?
keajaibanku sudah datang. Laporan bos sistem kerja dari rumah kami sudah diluncurkan secara global. Selanjutnya akan mencakup secara menyeluruh. Saat ini pendapatan 358 miliar. Bagus. Laporan bos Rojiamo kami sudah mendapatkan investasi dari Angel Round dan membentuk matriks dengan live streaming selebriti di tempat wisata. Saat ini pendapatan 1 miliar. Bagus. Laporan bos aku sudah menjadi selebriti internet nasional. Membuat IP live streaming syuting iklan. Segera tampil di acara malam tahun baru. Ini pendapatan saat ini 320 juta. Sangat bagus. Tidak mungkin bagaimana kamu melakukannya. Kamu tidak sadar aku yang investasi. Semua adalah industri lintas sektor yang cepat menghasilkan uang. Asal berdiri di atas angin babi pun bisa terbang. Hah, memang pantas disebut jenius muda. Keajaiban di dunia bisnis. Tapi masih kurang 1 miliar untuk mencapai 5 miliar. Kamu kalah. Siapa bilang? Ini adalah aset pribadi saya, Chuyun. Total 35 juta. Semua diberikan kepada Tuan Liu. Aset pribadi saya Tangiru. Total 62,9 juta. Semua diberikan kepada Tuan Liu Fei. Kamu Tangiru, kamu mau mengkhianati keluarga Liu. Prajurit mati untuk yang mengerti dirinya. Dulu saya untuk Tuan. Sekarang saya untuk Tuan muda. Tidak pernah untuk keluarga Liu. Bagus, sungguh bagus. Hah, masih ada 30 detik lagi. Kamu masih kurang 50.000. Jangan-jangan kamu tidak punya bantuan lagi. HM. Masih ada 30 detik lagi, masih kurang 50.000. Masih ada bantuan. Masih ada saya. Tabungan pribadi saya Liu Fei. 49,999. Semua diberikan kepadamu. Saya Liu Fei. Hanya tersisa 01. Jika digabungkan tepat 5 miliar. Yunlin, kamu kalah. Liu Fei, hahaha. Kamu memang hebat. Saya akan ingat hari ini. Hah? Besok datang ke rumah tua untuk menjemputnya. Pelan-pelan. Minggir. Saudara, kamu menang. Tuan muda sangat hebat. Terima kasih semuanya. Tapi bukan saya yang menang. Kita semua yang menang. Nyonya Nona Su sudah sampai. Baik, tempatkan dia dengan baik. Besok aku akan memberikan hadiah besar untuk Liu Fei. Kenapa kamu datang? Aku akan mengantarmu pulang ke rumah lama. Oke. Ayo pergi. Itu kamu duluan yang bicara. Kamu kok agak beda hari ini ya? Biasanya kamu nggak pakai baju seseksi ini. Hidup ini singkat, aku juga pengen hidup yang seru. Chuyun, sebenarnya kamu bisa ketemu seseorang. Tuan muda. Sepertinya ada mobil yang mengikuti kita dari belakang. Kayaknya perjalanan ini nggak akan tenang. Ayo kita ganti posisi. Duduk yang mantap ya. Orang-orang ini sabar banget ya, udah ngikutin kita sepanjang jalan. Kita udah sampai. Liu Fei, kakak, haha, aku kangen banget sama kamu. Aduh, aku? So Binjun. Kenapa kamu di sini? Aku kan tunanganmu. Tentu saja aku harus menunggumu di rumah. Bukan itu cuma candaan waktu kecil. Kamu nggak usah serius, aku nggak peduli, aku tetap mau menikah denganmu. Kamu. Jangan bercanda, aku udah menikah. Kamu menikah sama siapa? Apa sama dia cuma pelayan, kenapa kamu? Hormat dikit dong.
Chuyun juga temanku bahkan keluargaku. Bicara apa sih kamu? Wah, Xiao Fei udah pulang, ayo masuk. Kamu ini cewek cepat banget berubah. Kemarin masih pengin bunuh aku. Hari ini udah pura-pura mesra kayak ibu dan anak ya. Istriku mana? Dia pergi. Maksudnya pergi gimana? Aduh Xiao Fei, jangan mikir yang macam-macam. Aku barusan lihat dia lagi ngemas barang. Kayaknya dia mau pergi. Ah. Kakak Liu Fei hanya milikku. Ah, istri. Istri kamu kurusan. Nggak usah kamu urus. Istri aku. Liu Fei, ayo kita cerai aja. Kamu ngomong apa? Aku udah tahu semuanya, identitasmu, masa lalumu, keluargamu, dan juga tunanganmu. Istri dengerin aku dulu. Liu Fei kakak, Tante Yun manggil kita makan, ayo buruan. Liu Fei kakak, ini nih. Aku siapin khusus buat kakak Wanru. Masakan tradisional. Tapi tumis cabai daging ini kan favoritmu. Ayo makan yang banyak. Cepat-cepat makan yang banyak. Iya Xiao Fei, makan yang banyak, ini kan Bing Jun. Siapin khusus buat kalian berdua. Udah aku bisa makan sendiri. Xiao Fei kali ini pulang. Langsung nikah sama Bing Jun aja. Aku udah nikah. Tapi pernikahan Liu dan Su ini, kan udah ditentuin sama ayahmu dulu dia. Kan kamu bukan ayahku. Urusanku aku yang ngatur. Kan kamu juga bukan ibuku. Aduh. Gak apa-apa, jangan marah. Aku mau sendiri dulu. Nyonya, ini aku Chuyun. Liu Fei kakak. Kenapa kamu minum sendirian di sini? Aku temenin ya, aduh. Aku gerah nih. Liu Fei kakak. Su Bingjun, kamu kan gak cinta sama aku. Ngawur Liu Fei kakak. Aku sangat mencintaimu. Kalau kamu benar cinta sama aku selama ini, kenapa nggak pernah nyari aku? Aku nggak bisa nemuin kamu. Kekuatan keluarga Su kan nggak kalah sama keluarga Liu. Kalau kamu mau nyari, masa nggak bisa nemuin aku? Kamu dan aku kan bukan orang yang dikendalikan keluarga. Kamunya cuma nggak rela. Nggak rela 8 tahun lalu aku pergi tanpa pamit. Nggak rela aku lebih berani. Kabur dari semua ini di rumah, bener kan? Ngawur deh. Ngapain sih? Liu Fei. Sayang. Maaf suami. Aku tidak tahu kamu menyembunyikan identitas untuk melindungi diri. Aku juga tidak tahu kamu sudah melakukan begitu banyak untukku. Siapa yang memberitahumu? Chuyun. Gadis itu aku berhutang budi padanya lagi. Kedepannya kita akan menjalani hidup kita dengan baik. Baik. Tuan muda, tuan tua, dia sudah tidak bisa bertahan lagi. Xiao Fei.
Kamu sekarang sudah sangat dewasa. Ayah sangat senang. Kamu akhirnya memanggil satu kali. Ayah. Tuan muda pemakaman Tuan tua sudah diatur. Ini dia memintaku untuk menyerahkan ini padamu. Tuan tua memerintahkan. Setelah kamu membacanya, hancurkan suratnya. Kamu akan mengerti maksud baiknya. Anakku, ayah tidak akan lama lagi menulis surat ini, tepat setelah mengusirmu dari rumah. Kamu perlu tumbuh dengan cepat. Jika bisa, aku juga ingin melindungimu. Sayangnya hubungan ayah dan anak kita singkat. Yang bisa aku lakukan adalah membantumu. Warisi keluarga Liu. Ayah. Hati-hati dengan Yunlin. Ayah. Sayang. Aku tidak punya ayah lagi. Tuan tua sudah tiada. Akhirnya aku menunggu hari ini. Selamat Nyonya, Tuan tua sudah tiada. Kita tidak punya kekhawatiran lagi. Ya Liu Fei si bodoh itu. Perjanjian 8 tahun hanya untuk membuatnya memutus hubungan dengan anggota keluarga Liu. Lalu menggunakan Liuanru untuk menahannya selama 3 bulan. Membuatnya melewatkan rapat keluarga. Asalkan dia tidak datang besok rapat warisan keluarga Liu akan menjadi milikku. Selamat Nyonya. Sayang, pertarungan ini sangat berbahaya. Aku mungkin akan kehilangan segalanya. 8 tahun lalu saat aku menikahimu, bukankah kamu juga tidak punya apa-apa? Liu Fei kembali dengan selamat. Mobil ini bermasalah. Ban depan bocor, bantalan ini juga sudah diutak-atik. Sepertinya ada orang yang ingin membunuhmu. Kalau tidak membunuhku, dia bukan Yunlin. Ayo kita ganti mobil. Kamu pewaris orang terkaya. Naik ini saja. Apa salahnya ini? Waktu aku jadi supir setiap hari naik ini. Ayo naik. Ayo pergi. Hati-hati. Gaojie, kamu berani datang. Liu Fei, aku beritahu kamu. Hari ini kalian berdua harus mati. Ayo serang. Lari cepat, lari.
Kenapa selalu kamu? Cepat lari. Jangan lupakan aku kalau sudah jadi pueris orang terkaya. Hahaha. Para sesepuh sesuai aturan perusahaan. Yang terlambat setengah jam kualifikasi otomatis dibatalkan. Liu Fei tinggal 1 menit lagi. Maaf semua aku terlambat. Liu Fei, kenapa kamu? Bibiun terkejut ya aku bisa datang. Kamu ngomong apa kamu punya bukti? Ini bukti kamu membunuh. Ini bukti kamu membahayakan ayahku. Dan ini. Bukti kamu bekerja sama dengan keluarga Su mengkhianati perusahaan. Hah, ternyata kamu. Aku heran bagaimana dia bisa menghalangi rencanaku. Hah, siapa? Bawa dia. Hah, Liu Fei. Istri dan ibumu masih di tanganku. Ah, Yunlin, kamu cari mati. di dalam suntikan ini ada pilihan eutanasia. Pikirkan baik-baik, beritahu aku. Ah, kamu berani menghalangiku. Halangi aku, mereka semua harus mati. Liu Fei, kamu berani mempertaruhkan nyawa istrimu dan nyawa ibumu. Aku hitung 5 detik. Kalau kamu tidak biarkan aku pergi, aku akan bunuh mereka. 5, 4, 3, 2. Biarkan dia pergi. Tapi, Aku bilang biarkan dia pergi. Liu Fei, aku benar-benar kira kamu bisa bertahan sampai detik terakhir. 8 tahun ini, kamu benar-benar tidak ada kemajuan sama sekali. Sampah? Yunlin, itu juga yang ingin aku katakan padamu. 8 tahun. Kok kamu tidak ada kemajuan sama sekali? Kamu maksud apa? Setelah sekian lama, kamu masih cuma bisa mengancamku. Kamu maksud apa? Cepat bilang dong, haha. Lin Kai, kamu bunuh mereka cepat. Kok ini video rekaman? Lin Kai. Ternyata kamu yang mengkhianatiku. Aku cuma menimbang untung rugi saja. Legipula Liu Fei adalah pewaris sebenarnya dari grup Liu. Aku sih. Ngapain sok-sokan, kan jelas-jelas aku yang ikat kamu. Chuyun. Chuyun adalah murid Tang Yiru. Juara nasional bela diri loh, kamu lupa ya? Bibi Yun, aku memang suka pakai rok. Tapi bukan berarti tidak bisa angkat pedang. Oh, begitu ya, hahaha. Aku yang kalah. Lepasin aku. 8 tahun masa aku tidak ada perubahan sama sekali. Yunlin. Yang di tempat ya cuma kamu sendiri. Kamu tunggu saja, lepasin aku. Suami kamu ada yang terluka nggak? Aku baik-baik saja. 8 tahun lalu. Aku pakai cincin dari tutup kaleng. Menikahi istri yang cantiknya juara sekolah. Menikahlah denganku. Delapan tahun kemudian aku tanya kamu lagi. Li Wanru. Apakah kamu mau menikah denganku? Hei, Tuan muda, ibumu sudah bangun. ayo istri jelek ketemu mertua. Kamulah istri jeleknya. Aku salah-salah kamu istriku yang cantik banget. Ada satu hal yang belum dilakukan. Apa itu? Hal yang sudah lama ingin dilakukan tapi belum kesampaian.